Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin terakhir kita belajar tentang gerak lurus, itu dia dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini di materi kali ini kita akan bahas gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Oke, silakan diperhatikan dan disimak ya. Nah, yang pertama kita belajar dulu yang namanya gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini pengertiannya adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, seperti itu. Nah, maksudnya lintasan lurus dengan kecepatan tetap itu kalau misalnya kita ilustrasikan itu seperti ketika kita menaiki motor. Nah, kecepatan motornya itu kita pakai misalnya 20 meter per sekon. Nah, itu terus bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Itu yang namanya dengan kecepatan tetap. Nah, di sini ada sebuah teori yang bernama teori tetesan oli, di mana teori tetesan oli ini nanti yang akan kita pelajari untuk membedakan yang mana gerak lurus beraturan, yang mana gerak lurus berubah beraturan, kayak gitu. Nah, jadi yang pertama mengenai teori tetesan oli pada gerak lurus beraturan. Nah, ini silakan dilihat gambar yang ada di bawah ini. Nah, ini ya, ada mobil di bawah ini. Nah, kita ilustrasikan ketika ada sebuah mobil yang kita anggap olinya bocor, jadi ada mobil yang olinya bocor. Nah, dia berjalan dengan kecepatan tetap atau konstan, maka pola oli bocor yang akan terlihat pada jalanan itu jaraknya akan sama. Silakan perhatikan pada mobil di bawah ini. Nah, kayak gitu. Karena kan ketika mobilnya dia itu berjalan dengan kecepatan tetap, otomatis oli yang menetes itu jaraknya akan sama satu sama lain. Itu mengenai teori tetesan oli di gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya kita ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk pengertiannya sendiri, gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak suatu benda di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap atau percepatan yang konstan, kayak gitu. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang pertama dipercepat, yang kedua adalah diperlambat. Nah, maksud di sini mengenai percepatan yang tetap itu contohnya kayak gini. Misalnya kita naik motor kan. Nah, kita naik motor itu kecepatannya misalnya kita anggap 30 meter per sekon. Kalau misalnya dipercepat, itu ilustrasinya adalah motor itu kita gas. Nah, kita gasnya itu naiknya itu sama. Jadi kayak misalnya 30 meter per sekon. Habis itu 2 detik kemudian kalian jadikan 32 meter per sekon. 2 detik kemudian lagi 34 meter per sekon. 2 detik lagi 36 meter per sekon. Jadi dia itu rentang naiknya itu akan sama atau tetap. Itu yang namanya percepatannya tetap. Nah, kalau yang diperlambat itu sama, tapi bedanya adalah kalau kita ilustrasikan naik motor, dia itu sama seperti direm. Jadi misalnya kita naik motor dengan kecepatan 30 meter per sekon. Nah, 2 detik kemudian kita turunkan jadi 28 meter per sekon. 2 detik kemudian lagi kita turunkan lagi jadi 26 meter per sekon. 2 detik kemudian lagi kita turunkan menjadi 24 meter per sekon. Nah, itu bedanya gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat dan diperlambat. Gampangnya kayak kita menambah gas motor dan juga kita mengerem motor. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti akan ada ilustrasi mengenai gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat dan juga yang diperlambat. Nah, ini kita bahas yang dipercepat dulu ya. Nah, kalau dipercepat itu merupakan pengertiannya gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya dipercepat secara konstan. Yang tadi katanya Bu Ani sudah dijelaskan kalau
dipercepat secara konstan itu bisa naik, bisa turun, tapi rentangnya yang sama. Nah, silakan lihat mobil yang ada di bawah ini. Ini ya, yang bawah. Nah, kita lihat mobil ini itu ketika geraknya dipercepat sama tetesan olinya seperti apa. Oke, nah kayak gitu. Jadi kan kalau dipercepat kan berarti dari pelan ke cepat. Jadi pas pelan itu tetesan olinya itu jaraknya itu dekat banget. Terus habis itu makin lama makin cepat, otomatis jarak tetesan olinya itu dia makin lama dia akan makin lebar atau makin jauh kayak gitu. Nah, untuk penerapan yang dipercepat biasanya itu kebanyakan contohnya adalah pada jalan turunan. Soalnya kan kalau misalnya kita kayak naik mobil tanpa kita gas, itu mobilnya itu akan semakin ke bawah, itu dia akan semakin kenceng. Silakan dilihat yang ilustrasi mobil yang atas ini ya, yang ini. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya masih bingung, kalian bisa bayangkan pas kalian naik sepeda gunung, sepeda biasa ya, sepeda pancal itu. Kalau misalnya kita nggak usah di kayu, dia akan semakin lama. Ketika mendekati turun tuh dia akan semakin kenceng jalannya. Kayak gitu. Itu yang namanya dipercepat. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai diperlambat. Nah, pengertiannya adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya diperlambat secara konstan. Jadi kayak direm gitu, kalau misalnya di jalan lurus mobilnya direm. Nah, silakan lihat ilustrasi yang bawah dulu ya. Yang ini mobil hitam. Oke, kita jalankan. Nah, jadi habis dia kenceng langsung habis itu direm. Otomatis pas kenceng kan jaraknya jauh tetesan olinya. Habis itu ketika dia semakin lama semakin direm, itu tetesan olinya akan semakin rapat. Nah, contoh lagi adalah biasanya penerapannya ini lebih banyak di jalan yang tanjakan. Silakan dilihat ilustrasi yang mobil biru ya. Nih. Nah, kayak gitu. Jadi semakin lama kalau misalnya mobil ini gasnya nggak kita tambah itu kayak semakin berat kayak gitu. Kalau misalnya kalian masih belum bisa membayangkan, coba pakai sepeda gunung lagi, sepeda pancal itu. Ketika ada tanjakan tapi intensitas kayuhan kamu itu dipakai tetap, berarti kan makin lama kan ke atas itu dia akan makin pelan kayak gitu. Kalau tidak percaya silakan dicoba ya. Nah, itu yang namanya diperlambat. Oke, selanjutnya kita ke rumus-rumus yang ada pada GLBB. Nah, yang pertama rumus yang dipakai di GLBB itu adalah ada VT sama dengan V0 plus A kali T, di mana VT ini yang namanya kecepatan akhir, V0-nya kecepatan awal, A percepatan, dan T-nya adalah waktu. Kemudian yang kedua ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S-nya ini kita pakai jarak, S-nya jarak, V0 kecepatan awal, T-nya waktu, setengah, A percepatan, T kuadrat berarti waktu kuadrat. Nah, terus yang ketiga ada rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Nah, ini untuk besaran-besaran ini kalian harus sudah paham di materi yang sebelumnya. Kalau misalnya di materi sebelumnya kalian kurang paham, otomatis nanti masuk ke rumus-rumus GLBB ini sedikit sulit karena kalian harus hafal lambangnya kayak gitu ya. Nah, keterangannya ada di sebelah kanan ini ya, ini keterangannya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Oke, nah ini hasil dari rangkuman tetesan oli yang kita sudah pelajari di slide-slide sebelumnya supaya lebih memudahkan aja. Nah, yang pertama ini adalah tetesan oli ketika gerak lurus beraturan atau ketika kecepatannya adalah konstan. Jarak antara titik ke titik lainnya itu dia akan sama. Nah, yang kedua adalah mengenai teori tetesan oli untuk gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Nah, ini jadi awalnya ini karena dipercepat berarti dari pelan ke cepat. Ini ketika pelan jaraknya dekat, terus makin lama
semakin cepat otomatis jarak renggangan olinya itu dia akan semakin jauh ini. Nah, terus yang ketiga adalah ketika gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Kalau diperlambat kan berarti dari kencang ke pelan gitu ya. Nah, jadi tetesan olinya ini dari jaraknya yang jauh dulu, rentangnya jauh. Habis itu makin lama karena direm atau diperlambat dia akan makin dekat ini. Jaraknya makin sedikit kayak gitu. Jadi kalian harus memahami bedanya teori tetesan oli antara gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat maupun diperlambat. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita masuk ke contoh soal supaya lebih memahami materi mengenai gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini ada soal. Seseorang mengendarai sepeda motor mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Setelah 10 sekon, kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Nah, jadi kita ditulis dulu yang diketahui dulu ya. Jadi yang pertama, seseorang mengendarai sepeda motor mula-mula. Mula-mula ini berarti awal ya. Ini berarti kecepatan awal adalah 18 km per jam. Habis itu setelah 10 sekon ini berarti ada waktu ya. Kemudian kecepatannya menjadi, berarti kecepatan akhir ini kita pakai karena kecepatannya menjadi 54 km per jam. Seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ya. Nah, ini kita tulis yang diketahui, kecepatan awal tadi 18 km per jam. Nah, biasanya satuan kecepatan itu kita pakai meter per sekon, jadi dirubah dulu. Nah, ini 18 km per jam, kalau dirubah menjadi meter per sekon itu 5. Dapatnya dari mana? Dari sini ya. Jadikan 18 km itu kalau misalnya dijadikan meter itu dia sama dengan, tak tuliskan bentar ya, 18 km. Nah, ini kalau dijadikan meter kan dia menjadi 18.000 meter. Nah, terus ini kan jam ya. Nah, jam kita jadikan sekon. 1 jam berapa sekon? 1 jam adalah 3.600 sekon. Nah, nanti karena kita jadikan kilometer per jam, kita jadikan meter per sekon, nanti ditulisnya 18.000 dibagi sama 3.600. Nanti jadinya 5 meter per sekon kayak gitu. Nah, terus kita ketahui lagi ada kecepatan akhir ya, yaitu 54 km per jam. Ini 54 km per jam. Nah, ini kalau kita jadikan meter per sekon, caranya sama, 54 km menjadi 54.000 meter. Nanti jamnya 3.600, jadinya 54.000 dibagi 3.600, nanti ketemunya adalah 15 meter per sekon. Terus habis itu waktunya kita ketahui 10 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah berapa percepatan. Percepatan berarti lambangnya adalah A ya. Yang ditanyakan adalah A. Nah, tadi kan kita sudah punya rumus-rumus GLBB itu ada 3. Nah, itu kita harus pakai salah satu yang sekiranya semua besaran ini itu masuk ke dalam rumus. Nah, kita pakai yang VT sama dengan V0 plus AT. Karena VT-nya kan ada yang diketahui. VT-nya ada. Habis itu V0-nya juga ada. T-nya juga ada, yang ditanyakan tinggal A, berarti bisa dicari kan. Langsung kita masukkan VT-nya 15, V0-nya 5, A-nya yang ditanyakan sama T-nya dimasukkan 10. Nah, ini 5-nya kita pindah ruas ke kiri, jadinya 15 min 5 sama dengan A kali 10 sama dengan 10A ya. Nah, terus 15 dikurangi 5 kan hasilnya 10. Nah, sama dengan 10A. Nanti A-nya 10-nya ini dipindah ruas ke kiri, jadi 10 per 10. Nanti A-nya ketemu 1 meter per sekon kuadrat kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Silakan dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, gak usah sungkan, gak usah malu gitu ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami.
Saya akhiri dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.